punya karya, sudah menghasilkan minimal berapa buku, sudah punya ilmu, orang mengenalnya, dia jadi manfaat, ya. Dan karyanya banyak, perusahaan ada, bisnis ada, orang tahu dia orang hebat, ya. Maka apa yang terjadi? Orang ketika ditanya jam tangannya berapa, orang nggak akan percaya kalau itu jamnya 89.000, ya. Dikiranya bisa, wah nggak mungkin, minimal berapa belas juta itu, ya. Kenapa? Orangnya soalnya. Atau misal ada orang yang dia nganggur, kemana-mana ninggalin utang, banyak masalah, setiap kali kerja paling lama sebulan udah dipecat lagi, ya. Orang nggak ada yang senang sama dia, setiap kali diamanahin selalu nggak beres, bohong melulu orangnya. Terus orangnya kayak begitu, tahu-tahu dia pakai handphone yang harganya 25.700.000, warnanya warna oranye. Nah, spesifik banget tuh, ya. Maka apa yang terjadi? Dikiranya apa? Bro, KW ya? Nah, dikira KW. Enggak bro, ini asli, ini ada bukti bonnya. Tuh kan asli, harganya lihat dong, mahal. Bonnya siapa kamu bawa-bawa? Dikiranya punya orang, ya. Ketika akhirnya benar berhasil buktiin, enggak beneran beli pakai uang sendiri. Ditanya lagi, kamu habis menang slot ya? Ya. Kenapa? Orangnya yang nggak meyakinkan. Jadi sekali lagi memang yang mahal orangnya, ya. Nanti menyesuaikan, akan ada titik di mana ketika kitanya yang sudah sibuk berkarya, sibuk jadi kebaikan, nanti duit, dunia, dan kesuksesan hanya berupa efek samping yang ngikutin aja. Seperti izin ya, kita kalau ngomongin tentang bisnis, tentang ngomongin pengen gimana cara jadi kaya, iya ayo kita mau bahas berapa lama terkait sahabat Nabi yang pada kaya, ayo dijabarin, literatur sejarahnya lengkap. Tapi memang kalau misalnya kita mau jujur, para sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam radhiyallahu anhum, mereka jadi kaya itu kalau mau dibilang efek samping, ya. Kita pengen jadi kayanya, tujuan utama. Nah, ini agak repot, bedanya terlalu mendasar, ya. Sampai kadang kita punten ya, bisa jadi ibadahnya kita pun bisa jadi untuk kaya. Kok kamu rajin banget duhanya? Iya kok, biar jadi orang kaya. Rajin banget baca Al-Waqiahnya? Iya kok, biar jadi orang kaya, ya. Mending kalau tujuan kayanya untuk berangkatin orang tua haji, buat bangunin masjid, ya. Kadang ada yang kayanya cuma gara-gara sakit hati, dulu nembak cewek itu terus ditolak gara-gara belum kaya, jadi pengen buktiin ke bapaknya. Ada yang untuk tujuan itu, na'udzubillah, ya. Maka yang mahal sekali lagi kitanya. Jadi kayaknya boleh banget, boleh banget. Cuman itu dia, para sahabat-sahabat yang udah mencapai titik itu, yaitu mereka nyampe di titik itu tuh efek samping dari imannya mereka aja. Mereka benar-benar orang yang jujur, sepeser pun bukan hak yang nggak berani ngambil, amanah. Ya orang seneng lah bisnis sama yang kayak begitu, gitu, ya. Dan beneran niatnya lillahi ta'ala, nggak acting, nggak demi makhluk, ya. Dan nggak bisa diakalin kalau kayak begitu. Karena kalau niatnya untuk bisa acting di depan, oh saya pengen kelihatan amat sangat ikhlas, jadi benar-benar bantuin orang. Tapi niatnya sebetulnya supaya diundang ke acaranya orang besar itu, supaya ya untuk makhluk, rentan kecewa. Saya udah bantuin kamu ya dari nol, ternyata kamu ngekhianatin, ngambek. Maka yuk, yang dipermahal kitanya. Nanti akan datang ketika kita bahkan punten ya, udah jadi orang berhasil, baik, hebat, bahkan bisa jadi nggak usah beli, kalian pergi kemana-mana, Pak tolong pakai produk saya nih, kalau perlu ini saya kasih uangnya, yang penting Bapak pakai produk saya. Sedangkan produknya sendiri aja mahal, nggak semua orang sanggup beli. Kenapa? Punya karya. Ada ucapan dari, ini sebetulnya bukan tokoh Islam ya, dia namanya Jack Ma, pendiri Alibaba, ya. Salah satu orang terkaya di Cina, pernah bilang kayak begini. Kita bisa ambil hikmahnya, tapi beliau pernah bilang kayak gini, orang kalau udah sukses, dia kentut juga dianggap kata mutiara sama orang, ya. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ngucap seindah apapun, sebaik apapun, tetap dianggap kentut sama orang. Jadi emang mesti sibuk sama kitanya sendiri.
Kadang kita gampang ke distract dengan ala yang lain enggak, ya. Makanya juga dapat nasihat dari guru pernah seperti ini, keraslah sama diri kalian, karena nanti dunia yang akan datang dengan lembut di hadapan kalian, tunduk malah. Tapi kalau kitanya yang lembek sama diri sendiri, oh yang lain juga nggak belajar, oh yang lain juga nggak bikin tugas, oh yang lain juga nggak ngapalin, ya. Maka nanti dunia yang akan datang dengan keras menghantam kita, dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu reunian, ya. Jadi yuk isilah lawan yang paling besarnya bisa jadi bukan prestasi orang dan segala macam, diri sendiri. Iya, ada orang yang kita temenan sekelas kok, tapi dia lebih kaya. Dia tahu-tahu anak orang kaya, bisa langsung lulus tuh langsung punya modal usaha, langsung jadi CEO juga bisa. Dia jadi CEO, kita jadi IO. Jadi pas CEO bikin acara, dipanggillah kita CEO-nya acara dia. Sama-sama CEO kan jadinya. Tapi kita bisa milih mau jadi orang kayak gimana, ya. Contoh. Ada anak umur 15 tahun, studi kasus yang kita ambil hikmahnya ya. Anak 15 tahun, SMP berarti ya, nggak lanjut sekolah, bukan karena malas, tapi karena nggak punya duit dan dia memang yatim piatu. Maka mau nggak mau nggak bisa sekolah, harus kerja. Apa kerjaan pertamanya? Kerjaan pertamanya nyuci piring di warung nasi Padang, ya. Digajinya berapa kok? Digajinya nggak pakai duit, pakai nasi bungkus, ya. Maka uniknya tapi dia punya sesuatu yang mahal. Seperti contoh, begitu dia selesai makan, bentar. Begitu dia selesai makan, terus dia butuh tisu nih. Dia izin sama bos, saya boleh nggak minta selembar tisu ini? Kata bosnya, pakai aja, dia orang cuma tisu doang, ngapain izin segala, ya. Anak mudanya ngomong kayak begini, bos, ini kan bos belinya buat pelanggan, ditaruhnya juga di meja pelanggan. Saya mah karyawan, kalau saya ngambil tanpa seizin bos, berarti saya ngambil yang bukan haknya dong. Saya nggak mau jadi maling kalau ngelihat, ya. Diem sih bos, ya. Tapi dalam hati, ada ya anak muda kayak begini. Dan apakah si anak muda ini udah jadi orang yang hebat? Belum. Lulus SMP juga enggak kok. Cuman ada perbedaan antara, kalau pakai bahasa Sunda mah ada yang namanya bodoh alewoh, ada yang namanya bodoh katotoloyoh. Pernah dengar enggak? Ya udah pakai bahasa kalian aja ya, bahasa Inggris ya. Ada yang namanya ignorance, ada yang namanya stupidity. Udah pernah tahu apa bedanya? Ignorance, dia bodoh, tapi dia tahu dia bodoh, jadi belajar melulu, rajin nanya, dan pengen berhenti bodoh gitu, ya. Stupidity, nggak semua bodoh, nggak ngerasa bodoh. Ketika ada yang ngasih tahu, ngambek, ngerasa dirinya yang paling bener, tapi yang padahal sering lapar tiap hari dan mikirin biaya token tiap bulan tuh dia doang. Nah, ini repot yang kayak begini. Maka bisa belajar ini anak yang dari tadinya cuma nyuciin piring, lama-lama diajarin naik motor, akhirnya bisa nganterin pesanan, bisa masakin nasi. Beberapa kali chef utamanya nggak masuk, dia liatin, oh bumbunya itu aja. Dia belajar, gagal, berkali-kali gagal, rasanya nggak enak. Tapi masa ia bertahun-tahun belajar nggak benar-benar? Akhirnya dia juga bisa masakin rendangnya dengan kualitas yang sama dengan chef utamanya. Dan namanya bisnis, masakan enak, pelanggan suka, karyawan jujur, bosnya nggak main slot, nggak mungkin nggak maju. Akhirnya ada peluang untuk buka tempat yang baru. Daripada si bosnya nyari orang yang nggak tahu dia jujur atau enggak, ini ada pemuda yang udah ikut hampir 10 tahun, tapi selembar tisu pun nggak berani ngambil. Masa iya nggak dikasih kesempatan? Barang 3 bulan lah. Ya. Di hari ini si pemuda itu udah punya 8 restoran nasi Padang sendiri, ya. Pelan-pelan dia nggak bisa seperti yang lain tahu-tahu langsung jadi CEO gara-gara bapaknya juga udah punya
tambang nikel misalkan ya. Tapi wisilah dia bisa ini mau jadi seperti apa. Kau bukan berasa sok tua ya, tapi emang udah lebih tua dari kalian. Tapi ngelihat yang bukan dari keluarga kaya berhasil sukses ada, bahkan yang nggak punya kaki bisa sukses ada, ya. Yang nggak ada satu, yang malas tiba-tiba sukses, ya. Yang nggak jujur nyolong tahu-tahu sukses, ya. Bahkan ada pepatah kalau di orang Cina ada nasihat kayak gini ya. Jangan pernah gigit tangan orang yang ngasih kamu makan, karena yang tangannya kamu gigit dia akan baik-baik aja, yang ngegigitnya bakal hidup susah buat waktu yang lama. Allah adil kok. Nanti kalian akan ketemu sekian banyak orang yang boya, ini orang kok lurus banget, jujur banget, sampai sering dinasehatin jadi orang jangan terlalu baik pak, nanti dimanfaatin orang. Bahkan dia juga nggak bisa jawab udah berapa kali dihitung dia dibohongin sama yang kerjanya, nggak kehitung. Tapi tetap ya, nggak pernah ditemukan ada satupun orang yang pernah nipu dia bisa berada di titik yang sama, jadi direktur dan punya perusahaan juga. Nggak ada. Karena kadang punten ya. Kemarin tahu yang kasus penyiraman air keras? Kan saya ngahuleng yang ngebayangin. Itu kira-kira yang nyiram air keras dibayar duit berapa ya? Dapat nggak ya 18 T sekali nyiram? Kayaknya enggak. Yang nyuruhnya aja belum tentu punya duit segitu tuh kayaknya. Kan asal lucu gitu. Udah berani ngelakuin perbuatan sekejam itu, tapi tetap nggak bikin dia jadi orang yang maha kaya. Udah ngelakuin perbuatan sekeji itu, tapi tetap tiap akhir bulan mikirin gimana bayar kontrakan, anaknya mau sekolah di mana, lah dia. Atau asal rugi amat. Terus yang nyuruhnya, misalkan, yes aku berhasil nyingkirin orang yang ngalangin aku, lah bla bla bla. Taunya malamnya juga dianya mati, kan konyol. Kecuali dia udah pegang sertifikat gitu ya. Selamat, Anda akan hidup sekitar 1500 tahun lagi. Nah itu agak beda cerita tuh. Enggak ya. Dan kadang pun bisa jadi yang nyuruhnya umurnya aja udah gocap lebih. Kayaknya nggak mungkin itu perbuatan kayak gitu yang nyuruh anak PAUD umur 5 tahun, nggak mungkin ya. Bisa jadi udah sepuh juga, 40-an lebih juga. Atau kalau udah 40-50-an mah bentar lagi brother ya. Nggak usah nunggu 60-70 ya. Dulu waktu SMP aja pernah ada teman sekelas meninggal, ya Allah, SMP umur 14 tahun, umurnya benar-benar nggak ada yang tahu. Sama kalian juga nih, emang yakin nanti sore pada nyampe rumah? Nggak tahu. Diliatin mukanya dari awal masuk, muka-mukanya bakal dijemput malaikat maut semua ini. Jadi pilihan kita ya. Akan ada harinya ketika kita sibuknya fokus dengan karya dunia yang datang ya. Semua orang yang akhirnya pada berhasil nyampe di titik itu ya ada mungkin emang amat sangat cinta duit dan senang kaya gitu. Tapi dia pasti punya sesuatu yang bikin dunia tuh yang jadi datang ke mereka gitu ya. Dan pilih sukanya apa? Boleh kok. Fotografer misalkan, kameramen, videografer. Kalau dia benar-benar ahli, orang kan nyari, Pak saya pengen nikahan difoto sama bapak, kapan neng? Insya Allah bulan depan. Aduh jadwal teh penuh, 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi deh pak, yang penting bapak yang moto. Bisa gitu. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calonnya nggak. Dan tahu sendiri orang kalau udah kaya cocok, Pak bapak minta duit berapa, saya bayarin pak. Minta bilang udah. Di saat orang sibuk nyari kerja nggak tahu dapat atau enggak, pernah lihat di TikTok ada pameran kerja job fair di Bekasi, penuh orang dorong-dorongan sampai masuk selokan, dan itu pun belum tentu dapat kerjaan. Ini ditawarin, lu mau duit berapa gua bayar, yang penting lu yang kerjain. Udah mah jujur, punya skill yang orang lain nggak punya, ngikut itu mah. Ketika akhirnya pengen gaya, mangga itu ya. Lagian kadang pengen gaya bukan nggak boleh sih, tapi kan ada yang pengen kaya itu kan cuman karena satu alasan orang pengen kaya itu, yaitu karena belum pernah kaya. Nah itu aja ya.
Coba udah pernah, biasa aja ya. Dan punten ya, namanya dunia mah bisa bosan, serius. Hari ini kalian doyan pizza misalkan, makan pizza yang sama sehari 3 kali selama bertahun-tahun, boset gumoh yang ada ya, serius ya. Sama seperti misalkan contoh, hari ini tiba-tiba ada yang ngasih kalian uang duit 100 juta, senang? Senang. Tapi kalau misalnya nanti ada harinya kalian diuji, misalkan punya penghasilan sehari 100 juta selama bertahun-tahun, demi Allah bisa bosan, serius, mati rasa ya. Kalau ada yang berkata, masa iya sih kok dapat duit sehari 100 juta bosan? Kalau ada yang ngomong gitu berarti punten, berarti kalian belum pernah sekaya itu. Udah gitu aja ya. Serius, efek samping ya, efek samping, tergantung kita mau jadi pribadi yang kayak gimana dulu ya. Punya sesuatu yang mahal tadi berupa kejujuran, integritas. Dan itu gimana cara mudah supaya kayak gitu? Sederhana, tujuannya Allah. Nah, kalau tujuannya Allah gampang, nolak maksiatnya gampang, pengen jujurnya juga gampang. Kalau demi makhluk, nunggu ada makhluk baru jujur ya. Sambil tahu-tahu punya skill yang orang lain gak punya, udah ngikut, serius ngikut. Waktu kecil SD, SMP kita mungkin bisa jadi duduk bareng, belajar bareng, ngupil bareng ya, main bareng-bareng. Cuman nanti kan lama-lama karakter terbentuk tuh. Kita mau jadi orangnya kayak gimana nih? Yang tiap kali dapat duit langsung habisin, ada ya. Tapi ya kita hari ini tuh akumulasi dari kita yang dulu ya. Dan kita hari ini ngapain akan terakumulasi jadi kita nanti 10 tahun lagi jadi orang kayak gimana. Tapi ya begitu ya. Tadinya kalau misal bicara ya udah gimana cara jadi kaya, ayo kita bahas gimana Abdurrahman bin Auf bisnis gimana, Zubair bin Awam bisnis gimana, bisa. Cuman itu dia tadi, perbedaannya terlalu fundamental. Mereka jadi kayanya efek samping. Kadang kita pengen kayanya tujuan utama, ini repot ya. Ini repot. Maka bukan nggak boleh, sekali lagi ya, bergayanya. Cuman kalau mau jujur, semuanya cuman jalan lah, jembatan. Maksudnya gimana? Contoh gini ya, kalian punya rumah di ujung sono tuh, terus jalan pulang ke rumah itu tuh harus naik jembatan, lewat jembatan. Nggak ada jalan lain, cuman jembatan itu. Kan pertanyaannya gini, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, bunga-bunga indah. Indah itu jembatan, tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Bukan berarti abis kayak gini langsung, oh udah langsung berhenti kuliah aja, langsung jadi marbot masjid aja. Enggak, bukan ya. Itu mulia demi Allah, jaga masjid. Tapi ya silakan kalau kalian punya skill, tahu-tahu nanti di sini ada yang jadi apa dan punya kemampuan di bidang itu, silakan, mangga. Ya. Tapi ingat, nah namanya jembatan cuman buat jalan nyampe ke rumah. Ya sama, kalian nanti dititipin apapun, jadi orang kaya, menjabat, apapun itu, cuman jadi jalan buat memudahkan ke surganya Allah aja. Jadi silakan diteruskan. Yang pengen jadi kaya, selamat menjadi orang kaya. Ya, tata cara bisnis kalian udah tinggal cara Google di mana peluang bisnisnya apa segala macam. Tapi punten, emang ada orang yang memang nggak bakat jadi kaya aja, ya, nggak tahu cara ngatur duit dan segala macam, nggak dekat sama sang pemberi kekayaan lagi, ya. Atau ada orang yang dia nggak dekat sama Allah, ateis bahkan, tapi dia tahu tata cara ngatur duit dan jago bisnis, bisa kaya juga. Cuman kan itu doang, kaya di dunia doang, nggak jadi apa-apa setelah matinya. Tapi silakan, kaya, selamat kaya, tapi paling titip aja, kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa, ya, tapi ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Mau punya 18T silakan, asal dapatnya halal, dipakai buat kebaikan, daripada punya duit cuma 1 juta tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rungkat. Udah mas dikit dosa deh. Ya. Yang akhwat ada yang pengen viral, silakan. Ya.
Tapi sama, popularitas cuman alat buat ngenalin Allah. Ya, mumpung ada yang nonton, kenalin tentang Allah, bukan kenalin diri sendiri. Ya. Ini aku, ini rambutku pakai cat warnain. Enggak ada yang peduli kalau mau jujur mah, ya. Dan kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Nah, ya. Pintu surga ada 8 betul, tapi pintu surga yang centang biru itu belum ada. Ya. Orangnya udah pada pinter, ya. Follower 200.000, yang komen 2, dikira julid nanti, ya. Udahlah, biarin. Nanti ada yang mau masuk politik menjabat, yang bikin berhasil menjabat juga Allah. Dan kekuasaan cuman alat buat negakin aturan Allah. Mumpung punya aturan. Karena kalau yang ngingetin teman kerja, bro gaji lu gede, bayar zakat dong. Siapa sih lu ngatur-ngatur gua? Bos gua bukan, gitu katanya. Tiba-tiba ntar suatu saat punya jabatan, punya kuasa, hei semuanya, akhir bulan semua saya potong gajinya 2,5% untuk zakat. Nggak suka? No, pintu keluarnya. Mumpung punya kuasa. Cuman alat buat negakin aturan Allah.